Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai adik-adik dan teman-teman semuanya di SDIT Salahuddin Bogor. Wah, hari ini senang sekali kami bertemu dengan kalian semuanya. Mudah-mudahan kalian termasuk anak-anak yang disayang oleh Allah, senantiasa diberikan kesehatan, keberkahan, dan tentunya terus istiqomah, rajin sholawat, rajin puasa sunnah Senin Kemis, karena itu disuka oleh Rasulullah SAW. Ya, dan hari ini Kak Andi mau bercerita. Kak Andi mau dongeng bercerita tentang Isra Mi'raj. Tapi kita akan mendapatkan banyak ilmu, akan banyak mendapatkan manfaat, akan banyak mendapatkan sesuatu hikmah yang akan membuat kita semakin hebat menjadi anak-anak yang rodiyah, anak-anak yang diridhoi oleh Allah Subhanahu wa taala. Ya. Nah, Kak Andi akan bercerita menggunakan teknik cerita sambil menggambar. Itu disebut story illustrator atau story illustrator, storytelling by illustration, ya. Jadi bercerita menggunakan gambar. Adik-adik, Isra Mi'raj ini sebuah peristiwa yang luar biasa. Peristiwa yang sangat-sangat di Islam itu sangat-sangat semua tahu dan punya dampak yang luar biasa. Karena di peristiwa Isra Mi'raj kita akan mendapatkan banyak hal. Kita bisa mendapatkan lil iktibar, kita mendapatkan banyak pelajaran. Kita juga mendapatkan lil intifa. Apa artinya? Lil intifa itu kita banyak mendapatkan manfaat. Dan tentunya kita juga akan mendapatkan lil mahabbah. Lil mahabbah itu artinya menambah rasa cinta kita pada Rasulullah SAW. Nah, adik-adik yang Kak Andi sayangi, Kak Andi cintai, dan yang paling penting dicintai oleh Allah SWT. Kita meneladani Rasulullah. Muhammad teladanku, Islam jalan hidupku. Di Isra Mi'raj ini kita tahu semua juga sudah pernah mendengar ceritanya, tetapi ketika kita bisa mengambil hikmah, baik yang kecil-kecil apalagi yang besar-besar, keimanan kita akan menjadi anak yang soleh dan soleha. Karena Rasulullah banyak sekali menunjukkan, mencontohkan uswatun hasanah tentang kesabaran, tentang ketekunan, tentang rasa adil, tentang apalagi kesantunan, tanggung jawab. Kita bangga menjadi anak muslim, kita bangga menjadi orang Islam. Adik-adik yang Kak Andi sayangi, adik-adik semuanya di SDIT Salahuddin, mudah-mudahan kebaikan terus berdatangan pada adik-adik juga keluarga serta ustadz dan ustazah di sana, ya. Karena Salahuddin itu artinya kebaikan agama. Nah, seperti itu. Adik-adik, Isra Mi'raj sendiri kita sudah tahu artinya Isra itu sebuah perjalanan dari Masjidil Haram ke Masjidil Aqsa. Mi'raj, perjalanan dari Masjidil Aqsa ke langit paling tinggi, Sidratul Muntaha. Di dalam Isra Mi'raj, peristiwa ini terjadi pada 27 Rajab tahun ke-8 kenabian, dan perjalanan menembus langit ke-7 Allah memberikan hewan yang dinamakan buraq. Buraq ini larinya sangat kencang dan terbangnya juga sangat cepat. Dia mempunyai sayap di kakinya, di badannya, dan itu membuat dia sangat cepat, lebih cepat dari kecepatan cahaya. Nabi Muhammad waktu itu bersama Jibril, Mikail di sekitar Ka'bah, tepatnya di Al-Hijr. Malaikat Jibril membawa Muhammad di sekitar
Hijr, sebuah tempat di dekat Ka'bah. Dan di sana malaikat Mikail membawa segentong air Zam-Zam. Nabi Muhammad saat itu dibelah untuk yang kedua kalinya, dioperasi dadanya, dibersihkan, dicuci dengan air Zam-Zam agar nanti ketika bertemu dengan Allah dalam keadaan suci dan bersih. Di sana Nabi Muhammad kemudian bersiap berangkat bersama Jibril. Nabi Muhammad menaiki buruk dan mulai berangkat. Saat menuju ke langit yang pertama, Nabi Muhammad ditemukan, ditunjukkan, diajak berkunjung oleh Jibril mengunjungi beberapa tempat yang bersejarah, antara lain ke kota Yasrib atau Madinah. Wah, itu adalah tempat yang luar biasa di mana Nabi hijrah dari Mekah ke Madinah. Ketika sampai di Madinah, Rasulullah sholat 2 rakaat. Setelah itu dilanjutkan mengunjungi kota Madyan. Kota Madyan ini dekat Sajarah Musa. Sajarah Musa itu adalah sebuah pohon tempat Nabi Musa berteduh dan berlindung dari kejaran Raja Fir'aun. Di sana pun Nabi Muhammad sholat 2 rakaat. Luar biasa. Setelah itu berlanjut perjalanan bersama Jibril menaiki buruk. Sampailah di Bukit Tursina. Bukit Tursina ini tempat munajat Nabi Musa, dan di sanalah Nabi Musa mendapatkan kitab suci Taurat dengan 10 firman Allah yang ada di dalamnya. Apakah Nabi Muhammad sholat 2 rakaat di sana? Iya. Nabi Muhammad sholat 2 rakaat di Bukit Tursina. Kemudian perjalanan dilanjutkan kembali. Sampailah di Bethlehem atau Yerusalem. Yerusalem itu tempat kelahiran Nabi Isa, dan di sana lagi-lagi Nabi Muhammad sholat 2 rakaat. Luar biasa, rajin sekali sholat sunnah 2 rakaat. Dan setelah itu perjalanan dilanjutkan lagi, tidak jauh sekitar itu. Dan buruk pun sampai di Masjidil Aqsa. Di sanalah tempat Rasulullah menjadi imam bagi para nabi-nabi terdahulu. Luar biasa. Ini kita diminta sebagai anak-anak muslim yang soleh dan soleha untuk rajin sholat sunnah, untuk rajin berpuasa sunnah juga. Karena Rasulullah adalah contoh yang luar biasa, contoh Rasul yang sangat sabar dan rajin berpuasa sunnah, khususnya Senin dan Kamis. Masya Allah, mudah-mudahan adik-adik SDIT meniru akhlak, meniru kehebatan Rasulullah yang sangat disayang oleh Allah. Pasti kalian pengen disayang kan sama Allah? Aku yakin, Kandi yakin pasti pengen disayang. Nah, tirulah Rasulullah. Kemudian buruk pun bersama Jibril terbang. Sampailah di langit kedua. Muhammad bersama Jibril sampai di langit yang kedua. Di langit yang kedua itu ada pintu langit.
Pintu langit itu masih tertutup. Kemudian Jibril mengetuknya. Tek 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 tek. Tek 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 tek. Dari belakang pintu itu terdengar suara. "Hei, siapakah kamu?" Jibril pun menjawab, "Saya Jibril." "Siapa yang bersamamu itu?" "Ini Muhammad." "Apakah dia telah diutus menghadap Allah Subhanahu wa taala?" Iya. Dia telah diutus menghadap Allah Subhanahu wa taala." Dan akhirnya pintu itu terbuka. Pintu langit pertama terbuka dan Nabi Muhammad bersama Jibril masuk ke dalamnya. Masuk ke dalam dan di sana terlihat di perjalanan yang dilewati oleh Rasulullah dan Jibril, terlihat ada dua orang. Yang satu terlihat gembira, tersenyum, senang, bahagia, dan yang satu lagi terlihat menunduk sedih, menangis, dan sepertinya sakit dan sangat sedih dan sangat susah. Apa yang terjadi? Nabi Muhammad pun bertanya, "Ya Jibril, itu kenapa yang sebelah kanan kok tertawa gembira, tapi yang sebelah kiri kok sedih kayak gitu, kesakitan?" Jibril pun menjawab, "Ya Muhammad, itu yang sebelah kanan, yang senyum, yang terlihat gembira itu adalah orang-orang yang soleh, orang-orang yang sangat rajin beribadah, orang-orang yang jujur, orang yang sopan, orang yang selalu ikhlas, orang yang istiqomah, dan termasuk orang-orang yang rajin puasa sunnah di hari Senin dan Kamis. Mereka juga rajin bersedekah." Maka Nabi Muhammad ditunjukkan dengan kejadian seperti itu, betapa pentingnya menjadi orang yang hebat sehingga gembira yang dilihat tadi. Tetapi kalau yang sedih gimana Jibril? "Ya Muhammad, yang sedih dan tampak susah seperti kesakitan, itu adalah orang-orang yang saat di dunia dia merasa paling hebat, merasa paling pintar, malas berpuasa sunnah, terutama Senin Kemis, juga malas untuk bersedekah, malas berteman, malas mengerjakan sholat sunnah juga. Itulah orang yang sedih itu." "Oh gitu ya. Oh ya, terima kasih Jibril, terima kasih." Akhirnya Nabi Muhammad mendapatkan pelajaran dari perjalanan di langit ke-1 itu. Perjalanan pun berlanjut ke langit kedua. Saat di langit kedua bersama Buraq, pintu juga masih tertutup. Malaikat Jibril pun mengetuk kembali. Tok 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 tok. "Siapakah kamu?" Jibril menjawab, "Jibril, siapa yang bersamamu itu?" Muhammad." "Apakah dia telah diutus menghadap oleh Allah?" Iya, dia telah diutus untuk menemui Allah Subhanahu wa taala." "Baiklah." Akhirnya pintu terbuka. Dan ketika ke langit kedua, di pintu yang terbuka luas, ketika masuk ke dalam, ada dua orang yang menyambutnya, yaitu Nabi Yahya dan Nabi Isa. Nabi Yahya dan Nabi Isa menyambutnya dengan gembira. "Selamat datang
Rasulullah Muhammad SAW, selamat datang. Semoga Allah memberi kamu kebaikan-kebaikan yang banyak, kebaikan-kebaikan yang banyak. Nabi Yahya dan Nabi Isa berdoa kebaikan untuk Muhammad. Nah, kemudian Nabi melanjutkan lagi perjalanan menuju langit ketiga. Seperti biasa, langit ketiga tertutup. Nabi Muhammad bersama Jibril sampai di langit ketiga. Seperti biasa, ditanya oleh penjaga pintu langit, dan seperti biasa dia jawab bahwa Muhammad diutus oleh Allah untuk menemui Allah Subhanahu wa taala. Akhirnya pintu terbuka. Di langit ketiga, Nabi Muhammad disambut oleh seseorang yang sangat gagah, sangat tampan. Dialah Nabi Yusuf. Nabi Yusuf menyambut dengan ramah dan berdoa kebaikan untuk Muhammad SAW. Didoakan agar terus menjadi panutan umat sedunia. Nabi Yusuf kemudian menghilang, dan perjalanan pun langsung menuju ke langit keempat. Di pintu gerbang langit keempat, Muhammad bersama Jibril melewati tangga menuju gerbang langit keempat. Dan di sana setelah ditanya, dan Jibril pun mengatakan bahwa Muhammad telah diutus oleh Allah untuk menemuinya. Kling, pintu pun terbuka. Dan ketika terbuka, ada seseorang yang menyambut dan mendoakannya, yaitu Nabi Idris. Nabi Idris menyambutnya dan mendoakan, "Ya Muhammad, ya Muhammad, semoga kau diberikan kebaikan-kebaikan yang banyak oleh Allah Subhanahu wa taala. Semoga kau tetap istiqomah menjadi orang yang hebat dan menjadi panutan." Langit keempat pun ditinggalkan. Akhirnya masuk menuju ke pintu langit kelima. Di pintu langit kelima, Jibril memberitahu, Muhammad, itu kita sekarang sudah berada di pintu langit yang kelima bersama buruk yang luar biasa cepatnya dalam bergerak. Di pintu langit kelima, setelah menjawab pertanyaan, seorang nabi pun menyambutnya, Nabi Musa alaihissalam. Dia dengan wajah ramah tersenyum menyambut kedatangan Muhammad bersama Jibril. Ya, doakan kebaikan untuk Muhammad. Semoga kau, Muhammad, termasuk orang yang disayangi Allah sampai akhir zaman, dan kau mendapatkan banyak kasih sayang, dan apa-apa yang kebaikan yang diberikan oleh Allah, kau berikan lagi kepada umatmu Muhammad. Masya Allah, Nabi Musa pun menyambut dan mendoakan. Langit keenam pun telah dilewati. Saat ingin menuju ke langit ketujuh,
Nabi Muhammad mulai bertanya lagi, Jibril, ini kita sekarang menuju langit keberapa? Sekarang kita sudah mendekati langit ketujuh, Muhammad. Langit ketujuh? Ya, ini langit yang paling tinggi. Ini sebuah tempat yang sangat tinggi dan istimewa. Oh, iya. Di pintu langit ketujuh pun tetap Jibril mengetuk pintu itu karena pintu masih tertutup. Penjaga pintu langit seperti biasa bersuara, "Siapakah kamu?" Saya Jibril." "Siapa yang bersamamu?" Muhammad bersamaku." "Apakah dia telah diutus untuk bertemu Allah?" "Ya, dia telah diutus." Pintu pun terbuka. Pintu langit ketujuh terbuka. Di sana Nabi disambut oleh Nabi Ibrahim. Disambut oleh Nabi Ibrahim alaihissalam. Nabi Ibrahim menyambutnya, "Selamat datang, wahai cucuku yang soleh. Ku senang bertemu denganmu, wahai Muhammad. Sampaikan salamku, sampaikan salam dariku bahwa surga itu nyata, Muhammad." Nah, di langit ketujuh Muhammad diperlihatkan surga yang luar biasa. Surga yang banyak pohon dengan buah-buahan yang matang tinggal dipetik dan gratis, dengan sungai yang mengalir air susu di situ, bisa diminum dan menyehatkan. Muhammad menyaksikan dengan takjub di atas buruk yang ditungganginya. Oh, surga, Masya Allah, luar biasa. Oh, ini ya surga itu. Selanjutnya, setelah ditunjukkan surga, Nabi Muhammad bersiap menuju cahaya yang besar. Cahaya yang besar, sebuah tempat yang luar biasa di langit ketujuh, yaitu Sidratul Muntaha. Muhammad bersama Jibril berhenti sejenak untuk menuju Sidratul Muntaha, tempat yang luar biasa. Di sana, di Sidratul Muntaha, Jibril berkata, "Wahai Rasulullah, sebentar lagi engkau akan bertemu dengan yang menciptakanmu, yaitu Allah Subhanahu wa Ta'ala." Dan akhirnya Nabi Muhammad bertemu dengan Allah. Allah kemudian berkata, "Wajibkan atas umatmu untuk sholat 50 rakaat setiap hari." Hah? 50 rakaat sehari? Ya. Nabi Muhammad sami'na wa atokna. Dia mendengarkan dan dia melaksanakan. Kemudian Nabi Muhammad turun lagi ke langit ketujuh. Turun lagi ke langit ketujuh dan menemui Nabi Musa. "Ya Musa, ini aku dapat perintah dari Allah untuk umat beribadah sholat 50 rakaat dalam sehari." Kata Nabi Musa, "Waduh, susah pasti, gak akan mungkin itu kuat. Gak akan mungkin kuat. Jangan 50, 5 rakaat saja." Kemudian Nabi Muhammad kembali lagi ke Allah di Sidratul Muntaha dan berkata, "Ya Allah, umatku gak kuat ya Allah kalau 50 rakaat sehari. Kalau 5 rakaat gimana?" Akhirnya Allah mengabulkan dengan sholat
5 rakaat. Kemudian Nabi yang sudah mendapatkan perintah 5 rakaat itu, kemudian dia berkata, "Ya Allah, terima kasih ya Allah, Kau telah memberikan keringanan ya Allah, tidak 50 rakaat tapi 5 rakaat buat umatku sehingga bisa melaksanakan." Allah pun berfirman, Allah pun berkata, "Hai Muhammad, sholat 5 waktu itu untuk sehari semalam. Pada setiap sholat berpahala 10 rakaat. Maka itulah 50 kali sholat." Masya Allah, Masya Allah. Iya ya, luar biasa. Masya Allah, benar. Dan kata Allah lagi, sholat itu adalah penanda agar umatku selalu ingat padaku, selalu mengingat aku. Iya, baiklah. Terima kasih. Dan rangkaian Isra Mi'raj itu akhirnya berakhir. Rangkaian dengan mendapatkan perintah sholat 5 waktu. Nabi Muhammad pun bersama Jibril kembali menaiki buraq dan langsung kembali ke Masjidil Aqsa. Muhammad terbang bersama buraq dan kembali ke Masjidil Aqsa di Palestina. Sampai di sana Nabi terus setelah di Masjidil Aqsa kemudian langsung lanjut lagi. Nabi menaiki buraq dan kembali ke kota Mekah. Sesampai di kota Mekah, pada saat sebelum pagi hari. Nah, dari situ kita bisa melihat, kita bisa mendapatkan iktibar, mendapatkan pengetahuan, mendapatkan hikmah bahwa ternyata kita harus rajin sholat, kita harus rajin berkunjung ke tempat-tempat yang bersejarah untuk mendapatkan ilmu. Sholat sunnah 2 rakaat lakukan dimanapun, itu pesan Rasulullah kepada kita dan sudah dicontohkan. Kita juga mendapatkan manfaat karena dengan peristiwa Isra Mi'raj itu ada dialog Rasulullah dan Allah ketika di Sidratul Muntaha yang bunyinya begini. Kita akan mendapatkan bacaan tasyahud, itu berasal dari dialog Rasulullah bersama Allah di Sidratul Muntaha. At-tahiyatu mubarakatu salawatu thayyibatu lillah. Assalamu alayka ya ayyuhan nabiyyu wa rahmatullahi wa barakatuh. Assalamu alayna wa ala ibadihis salihin. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Kama sholaita ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim. Nah, kita mendapatkan manfaat itu. Dan selanjutnya kita juga mendapatkan rasa cinta kita pada Rasulullah. Cinta makin dalam karena Rasulullah sangat-sangat sabar, sangat-sangat istiqomah, sangat-sangat tekun, tidak malas. Dan salah satu rajinnya Rasulullah adalah rajin melaksanakan ibadah sunnah puasa Senin Kamis, dan itu membuat Rasulullah disayang oleh Allah. Nah, adik-adik sekalian, adik-adik SDIT Salahuddin Bogor yang Kak Andi sayangi, Kak Andi cintai, dan itu tadi kita bisa mendapatkan hikmah yang banyak sekali dari Isra Mi'raj, dan khususnya pesan bahwa adik-adik kalau ingin nantinya masuk dalam barisan Muhammad,
barisan Nabi Muhammad, ikut dalam kelompoknya Nabi Muhammad, kendaraan Nabi Muhammad sampai ke surga. Perbanyak sholat sunnah 2 rakaat dimanapun. Dan jangan lupa selalu puasa sunnah Senin Kamis. Nah, alhamdulillah, mudah-mudahan cerita Kak Andi menggunakan gambar tadi tentang Isra Mi'raj dan meneladani Rasulullah dengan puasa sunnahnya yang luar biasa Senin Kamis, mudah-mudahan bermanfaat dan menjadikan adik-adik SDIT Salahuddin menjadi anak-anak yang soleh, soleha, kreatif, dan Robi Rodia. Terima kasih dari Kak Andi. Mohon maaf kalau ada kekurangan. Salam buat Ustadz, Ustazah, dan ayah dan ibu ya. Dan teman-teman semuanya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.